tanya pas dia nanya, pas dia minta untuk mentaruh aku itu, terus aku bilang gini, kamu gimana dengan masa lalu? Aku pernah bilang kayak gitu kan sama Rey, apakah kamu nerima semua masa lalu? Dan aku pernah pacaran lama loh, aku pernah pacaran 7 tahun, aku begini, aku begitu. Terus kamu jawab apa? Ya aku bilang, masa lalu kamu punya kamu, masa lalu aku juga punya aku. Nah, yang punya bareng itu masa depan. Nah itu aku masukin di lirik, cuman kan kalau di lirik lagu nggak mungkin berbelit-belit kayak gitu ya. Jadi aku sederhanain, buang cerita lama, rangkai cerita baru, dan menua bersama. Gitu. Wow, romantis banget. Tapi Dinda gimana sih rasanya pertama kali dinyanyiin lagu itu sama Ray pas lagi akad? Aku waktu itu bener-bener gak tahu sama sekali, dan aku gak, kamu jangan gitu dong, aku gak Nyamun aku ngiri. gak ekspektasi apapun. Jadi bener-bener waktu itu kan aku disuruh masuk kan, sama ceritanya kita tuh mau mingle, mau salam-salaman, menyapa tamu lah gitu, menyapa saudara-saudara. Pas aku mau masuk itu, kamu disuruh ganti soket, disuruh benerin songket, padahal kondisinya songket aku baik-baik aja gitu loh, enggak gitu kan. Cuma itu bagian dari biar aku bisa, dan akhirnya aku nyanyi gitu loh ke belakang, langsung bawa mikrofon terus nyanyi. Terus aku sempat bingung banget, loh kok gitu, masa aku masuk sendirian sih ke dalam gitu kan. Tapi kayak ya udah deh, udah masuk disuruh kayak dipaksa gitu kan masuk. Oh ya udah aku masuk. Pas masuk tuh tiba-tiba kamu bilang ini lagu buat aku gitu kan. Nah pas di situ aku kayak antara bingung gue harus gimana ya gitu, sementara orang banyak banget di sana, kamu nyanyi dan aku untuk pertama kalinya speechless dinyanyiin, dan malu banget juga. Malunya tuh kayak rame orang, terus aku nggak tahu harus bersikap apa, seperti yang segitunya sih. Tapi rasanya bahagia banget dinyanyiin apalagi sama aku sendiri di hari spesial, di akad nikah lagi kan. Wow, itu gak akan lupa banget pasti. Gak akan pernah lupa lah pasti, dan apa ya, bahagia banget ya pokoknya, bahagia banget. Nah, terus juga ada niatan gak sih kalian buat rilis lagu duet? Ada nggak sayang? Insya Allah ya, doain aja, karena ternyata juga pas udah kenal Dinda, udah serumah sama dia, oh ternyata dia suaranya bagus gitu. Terus kalau saya mau mandi itu dia nyanyi kenceng banget, suaranya bagus. Suara kamar mandi. Aku tuh nggak pengen, maksudnya belum ada niatan pengen jadi penyanyi. Tapi kalau misalkan nyanyi hanya sebatas hobi dan buat bareng sama suami, ya kenapa enggak gitu kan. Wow. Yang kayak kalau misalkan itu bareng sama suami, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalkan kayak harus sendiri gitu, kayak aku masih belum pede sih. Belum pede. Tapi aku yakin kok Dinda suaranya bagus. Bisa aja nih kakak. Bisa kok, bagus suaranya. Bagus, tapi kan nyanyi ya? Enggak ya. Nah, oke. Nah, tapi kan sekarang tuh selain lagu, selain kalian ada rencana, bukan rencana, kalian punya lagu, kalian juga lagi bikin film Cinta Subuh. Project film ya, kita terlibat Project film. Cinta Subuh judulnya, dan sekarang lagi proses syuting, doain aja semoga lancar. Itu boleh diceritain dulu nggak sih cerita Cinta Subuh itu sebenarnya kayak gimana, dan kalian berperan sebagai apa? Boleh. Yang pasti cerita Cinta Subuh ini adalah cerita yang sangat menginspirasi. Khususnya buat anak muda yang sekarang, yang kalau menurut aku banyak arahnya tuh udah nggak teratur gitu loh. Bahkan bagaimana cara kita menjemput cinta kita yang halal seperti itu. Kita pun terinspirasi dari film ini karena gini, salah satu film yang mempertemukan aku sama Ray pun juga adalah film Cinta Subuh ini. Iya. Gitu. Jadi kita pun memerankan film ini bukan berarti kayak kita ngerasa kita udah sesuai juga, cuman kita juga di sini belajar. Makanya kenapa kita bilang film ini adalah film bagus, karena kita juga secara langsung kita juga belajar di sini. Wow. Tapi untuk karakternya sendiri
ada nggak sih yang sama antara karakter di film Cinta Subuh atau karakter kalian juga yang nyata? Karakter gimana? Saya, aku ada yang sama. Justru agak bertolak belakang. Bertolak belakang banget. Tapi itulah yang mungkin emang harus profesional, harus bisa ya berperan. Kalau untuk karakternya Ray sendiri itu dia agak bertolak belakang ya. Cuman kalau untuk aku juga ya. Kamu Enggak juga sih sebenarnya. kamu kamu Maksudnya bukan aku. iya bukan dia, aku itu berperan sebagai Arda dan Oh, sebagai sebagai Rani. Rani. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah baca novelnya atau pernah nonton web seriesnya, Di YouTube tuh udah ada. udah Itu tentang itu sih, kurang lebih cerita pencarian jati diri anak muda dan akhirnya ya seperti akhirnya tunggu aja. Tapi kisah romansnya pun juga nggak kalah seru Luar sih. biasa banget Seru banget. ceritanya. Wow. Wow. Nah, kalau adegan favorit kalian dalam film ini ada nggak masing-masing? Banyak. Banyak, tapi lebih tepatnya kalian harus nonton dulu, baca dulu novelnya. Oke. Karena Soalnya jujur ya, kita aja yang meraninnya kemarin juga kayak baru latihan, kayak greget sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita Oh, jadi ceritain penasaran pas banget. doang nanti bakal harus nonton aja. Pokoknya disimpan aja di reminder apa Cinta Subuh. Segera insya Allah. Oh, boleh dong dikasih tahu ke fans Ray sama Dinda itu bisa nontonnya tuh kapan gitu sebenarnya? tunggu ya, pasti kalau situasi sudah kondusif, bioskop sudah buka. Oke. Akan dikabari secepatnya. Mending kalian teman-teman yang penasaran langsung aja mention ke Falcon Pictures karena di bawah wewenang mereka, jadi mereka lah yang berhak menentukan kapan tayangnya. Oke. Dan boleh dong dipromosiin lagu ini apa namanya, lagunya Ray Di yang Sepertiga Sepertiga Malam. Malam. Dia buat Dan nyanyiin dikit boleh nggak? Oh boleh. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu, bisikan di sujudku di sepertiga malamku untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Wah. Buat teman-teman semua jangan lupa dengerin lagu di Sepertiga Malam di YouTube, di semua digital platform, dan sekarang juga lagi trending 1. Tetap Alhamdulillah. terus. Semoga bisa menginspirasi, bisa diterima dengan baik, dan tentunya akan sangat senang jika seseorang yang berkarya dan karya diapresiasi dengan baik. Yeay. Nah, ini sebelum aku loncat ke nanya-nanya soal pernikahan kalian nih. Ini ada satu hal yang bikin aku kepo. Sebenarnya, gimana sih reaksi orang tua kalian pas dibilang kalian udah benar-benar menetapkan hati untuk menikah? Reaksi orang tua kalian. Jadi aku kali ya. Jadi pas ketika mungkin ini ya kan, kamu pas belum ngomong sama orang tua untuk datang ke rumahku. Aku berarti ya. Iya, dari kamu dulu deh. Kalau dari aku sih, aku tuh tipe orang yang selama itu serius aku pasti bakal ngobrol sama orang tua. Dan kemarin tuh aku mulai ngomong sama mama, dan mah seandainya Ray mau nikah gimana? Terus mama kayak yang, emang udah nemu? Ya tanya aja dulu, aku bilang kalau misalnya kayak dikasih ridho kan pasti yang belum ketemu bakal ketemu pasti kalau udah dikasih ridho sama orang tua kan. Betul. Terus tiba-tiba emang udah ada, ya doain aja mah kalau emang dikasih ini di sini. Oh gitu, kalau udah ada bismillah gitu. Oh ya ada bismillah ya mah. Terus kayak minggu depannya atau berapa hari kemudian aku kayak mah tahu dia ini enggak gitu, jadi aku mati lagi dikit-dikit. Akhirnya beberapa minggu lagi aku langsung bilang ke mama aku mau ke rumahnya dia gitu. Jadi aku ceritain semua apa yang aku lakuin, mulai dari mau ke rumahnya dia, mau ketemu berapa kali, waktu itu ada project sama dia. Dan so far alhamdulillah orang tua tuh bener-bener support, dan orang tua cuma lagi-lagi ingetin ini bukan hal main-main menikah, dan yang paling penting tuh kamu harus tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik, karena kan mama juga perempuan. Terus anak
perempuan orang tuh yang dibahagiakan sama orang tua dari kecil sampai gede. Nah, bahkan mungkin apapun orang tua mereka bakal lakukan demi kebahagiaannya dia, dan di saat kamu ngambil dia tapi kamu nggak bisa ngebahagiin dia dan bertanggung jawab atas dia, mending nggak usah kata mama gitu. Tuh, kalau aku sendiri sebenarnya mama itu tuh aku udah pernah nanya juga sebelumnya kan, Ma kalau misalkan Dinda mau nikah gimana, ya nggak apa-apa asalkan itu buat Dinda bahagia gitu kan. Mama mah terima aja gitu kan, karena memang satu umur juga kan, aku kayak udah tahun ini 2024 gitu. Terus cuman waktu itu memang pas kamu lagi ngomong Suka gemas kalau dia ngomong soalnya cadeonya dia. aduh, coba kalau Umul, ini lucu banget. Allah. Ya udah terus. Nah cuma pas yang Ray datang ke rumah itu sebelumnya kan dia telepon kan, setelah beberapa minggu dia nanyain tipe suami idaman itu, dia tanya, Dinda kamu gimana, dia telepon terus aku boleh ke rumah nggak gitu, langsung ke rumah kan, aku boleh ke rumah nggak, pengen ketemu sama Bunda, pengen sekalian ngajakin kamu bagi-bagi sembako di dekat rumah barengan sama abang-abang Adam gitu kan. Oh iya boleh, cuman aku harus izin sama mamaku dulu, aku bilang gitu kan. Coba bilang apa? Terus oh iya kamu izin Iya dong, harus izin gitu kan. Nah akhirnya aku bilang sama, itu kan posisinya bulan puasa, ya udah nanti pas sahur aku kabarin ya, aku bilang gitu. Terus pas sahur itu aku udah bilang tuh sama mama, aku nggak tahu kalau dia akan ngomong langsung akan mentaruf aku ya. Jadi aku cuma bilang kayak gini sama mama, ada teman Dinda mau datang ke rumah. Terus aku bilang, tapi Dinda nggak suka mah, gitu kan. Dinda nggak suka. Serius, aku ngomong kayak gitu. Tapi Dinda nggak suka. Hati-hati buat temen-temen yang suka bilang nggak suka. Allah tuh mah membolak-balikan. Betul. Terus. Terus aku bilang, aku nggak suka, aku nggak mau. Jadi kalau misalkan dia ada ngomong-ngomong menjurus, alihin aja, Dinda nggak mau, nggak usah diladenin gitu kan. Udah kayak gitu. Oh iya ya udah. Nah pas Ray datang buka puasa di rumah sama abang-abang Adam, ngobrol banyak ini itu, terakhir Ray itu langsung bilang, Bang Nata ya, jadi kita punya masalah, pokoknya kita tuh punya perantara gitu kan. Nah terus perantara itu ngomong gini, iya Bunda, niat datang ke sini tuh ingin silaturahmi, sekaligus menyampaikan niat baik. Coba gimana Ray, langsung dialihin lah ke Ray. Terus Ray akhirnya ngomong, Ray bilang, iya Bunda, pengen datang ke rumah silaturahmi sekalian, ketemu abang-abang sekalian, pengen menyampaikan niat baik, ya ingin serius, Mama taruh Dinda, bilang kayak gitu. Terus kayak Bunda aku kaget juga kan, karena pertama kali ke rumah, pertama ketemu Bunda. Itu pertama kali ke rumah, pertemuan ketiga dengan aku, terus dia langsung minta taruh ke mama sama abang kan. Terus aku yang shock gitu kan, kayak buset nih orang gitu kan, karena pertama kalinya aku kayak gini gitu. Dan dan mama pun juga kaget, mama abang kaget. Tapi di situ responnya mama tuh benar-benar bagus, soalnya mama tuh apa ya, mungkin ngelihat anaknya tuh ada orang yang benar-benar serius datang ke rumah terus niat baik kali ya. Dan mama tuh kayak responnya baik banget. Mama sampai ngomong gimana? Mama sih ya, sampai mama ngomong kayak gitu kan. Mama bilang mama apresiasi keberanian aku. Mama bangga lah gitu, karena dia benar-benar berani kan. Nah terus cuman abang sama mama bilang balik lagi semuanya terserah Dinda gitu. Akhirnya karena aku masih nggak percaya gitu kan sama yang namanya taruh, terus aku kayak, ini siapa sih nih orang gitu kan, masih yang gitu deh. Akhirnya aku bilang aku mau sholat istiqoroh dulu gitu sih, paling kayak responnya kayak gitu. Cuman sepanjang istiqoroh, terus sepanjang proses sampai akhirnya aku sempat nolak dan menerima Ray itu, yang mencoba untuk meyakinkan aku terus itu tuh mama dan sama keluarga gitu. Oh, jadi Ray ini juga jawaban dari istiqorohnya Dinda ya? Iya gitu. Jadi di saat dia belum menjawab ta'aruf, kita sepakat kayak oke, kita sama-sama istiqoroh ya, maksudnya sepulang dari sini kamu istiqoroh, aku juga istiqoroh, dan berusaha istiqorohnya istiqoroh yang benar. Jadi kayak bukan
bukan malah mendirect Allah. Biasa kan gitu yang, oh ya Allah aku mau Dinda, kalau emang bukan Dinda jodohnya coba cek lagi. Jadi itu biasa kayak gitu kan. Lumayan maksa ya. Cuman kita sepakat nggak kayak gitu, kita tetap minta yang terbaik. Mau sejauh apa langkah kita kalau emang belum jodoh, cepet dipisahkan karena takut makin nggak enaknya kan gitu. Aku Jadi kan sepakat, juga gitu. iya kan, sepakat meminta untuk Yang terbaik benar-benar lah. dikosongin hati gitu, terbaik. Dan apa ya, kalau aku sih sampai sekarang tuh saya banyak banget yang support, cuman ada juga kayak yang mempertanyakan, bahkan kayak sedikit underestimate soal taruh gitu kan. Ada yang bilang kayak lo belum tahu dia gimananya kayak gitu. Ada yang bilang juga beli kucing dalam karung. Kayak gitu. Cuman prinsip aku sih memulai suatu hubungan itu, mau itu apa, entah itu pacaran, taruh ataupun apa, itu emang harus ada kejujuran di dalam itu. Baik pertemanan pun, walaupun apapun harus ada kejujuran, karena basicnya tuh jujur. Kalau nggak ada kejujuran ya sama aja. Dan aku rasa dengan hal yang aku mulai ini taruh, aku bener-bener jujur, dan aku juga kayak apa adanya datang ke dia. Dan yang paling aku yakin insya Allah gak salah pilih, karena aku melibatkan Allah dalam pencarian aku. Beda kalau aku cuman kayak udah pilih gitu. Aku juga sempat istikharah selama 2 minggu, dan ya aku yakin aja karena ya itu, aku melibatkan Allah dalam pencarian aku itu. Oke, ini kan kalian udah menikah sebulan nih. Ini banyak banget loh netizen yang nanya, kalian tuh sudah ada persiapan untuk momongan atau belum? Omongan sih kita, aku mau jawab. Omongan kita tapi ikhtiar, cuma kita menyesuaikan juga dengan waktu kita yang sebenarnya sebelum menikah aja kita udah tiap hari reading. Kita tuh reading kayak bersama tim udah tiap hari. Persiapan film itu kan. Dikasih cuti buat nikah cuman sekitar berapa belas hari doang, itu pun Berapa hari doang? berapa hari doang, itu pun 4 hari. itu pun kita nggak banyak apa ya, nggak, sebelumnya juga ada kan, kita nggak banyak ketemu karena aku ngurusin keluarga aku yang dari luar kota, terus dia juga ngurusin, dan kita ketemunya udah pas udah mau lebih mendekati hari H. Setelah hari H pun kita cuma dikasih waktu dari kantor sekitar 4 hari, dan itu aku ngurusin sama papa buat pulang ke Manado tuh sekitar 3 harian. Jadi bener-bener liburnya cuma sehari, besoknya lanjut reading lagi sampai sekarang syuting. Jadi kita Setiap hari. belum ada libur banget tuh, belum ada. Wah, Jadi ini tadi juga banyak iya. banget. Kita pilih ikhtiar, cuman tetap menyesuaikan dengan kondisi. Sedikasinya Jangan sampai kayak jadi sakit, karena ini juga bentuk tanggung jawab kan, kayak gitu sih. Tapi kalau nunda tuh enggak kan ya? Enggak sama sekali. Oke, soalnya tadi juga banyak banget. Pasti didoain. Soalnya kita juga pengen ngeliat gimana sih ganteng atau cantiknya anaknya Dinda sama Ray nanti. Amin. Nah, terus banyak juga nih yang kepo soal salah satu komentarnya Ray di Instagramnya Dinda. Soal tangga bersejarah. Tangga bersejarah. Tangga bersejarah. Oh iya, aku sempat baca tuh kemarin tangga bersejarah. Jadi tangga itu sebenarnya, kamu masih ingat nggak? Iya, jadi tangga di Falcon Pictures, itu tempat rumah produksi film Cinta Subuh. Itu pertemuan kedua kita disuruh datang. Jadi pertemuan pertama kita datang di premiere film dan sama-sama telat. Jadi ketemu cuma depan pintu. Nonton ya gitu ya. Ya nonton, sama telat. Endingnya Ketemu doang. depan pintu, cuma dibilang dikenalin sama orang Falcon, ini Dinda yang bakal jadi Pasangan main kamu di film ini gitu kan. Halo pun kita nggak salaman ya? Iya, Nggak cuman ya? Gitu kan. Halo, habis itu udah cuma sempat foto, karena kan foto juga ya kita kan bakal ada project bareng. Habis itu pertemuan kedua kita disuruh datang di Falcon buat review film Teman Tapi Menikah 2. Nah, itu kita nonton. Nah, di Falcon tuh kan ada bioskop kecil gitu kan, buat apa sih, buat screening kayak gitu kan. Itu di atas tangga itu bioskopnya. Nah, kita nonton itu couple-couplean sebenarnya, kayak aku sama Dinda, terus sama couple-couple yang di Falcon lah gitu-gitu. Pas turun dari situ, ya kita selama nonton kita kayak ngobrol gini aja sih, ternyata serunya menikah muda gitu. Tapi nggak ada sama sekali niatan kode ke Dinda, begitu pun sebaliknya kayak. Tapi dan aku juga nanya sama kamu. Kamu pernah pacaran gak sih gitu? Jadi aku tuh gini, karena kan aku akan dipasangkan sama dia di film kita ini kan. Kamu tuh sebagai pasangan lah. Terus aku ngeliat ini anak diem terus kayak terus aku mikirnya tuh dia belum pernah pacaran kan. Terus aku tanya, kamu pernah pacaran atau enggak? Karena butuh Biar chemistry chemistry-nya. kan.
betul. ilmunya bagus gitu Oh, loh. kode ya itu ya. Enak aja. Terus iya aku bilang pernah gitu. Oh iya karena dibutuhin chemistry yang kuat Chemistry. juga untuk pasangan. Iya ngobrol-ngobrol terus ngeliat juga complicatednya pernikahan muda di mana kayak masih ada egonya kayak gini gitu-gitulah. Akhirnya kita ternyata begitu ya menikah muda. Nah pas turun tangga itu dia tiba-tiba ngeluarin kata-kata yang jujur bikin aku kepikiran sampai di rumah. Padahal aku nggak ada maksud apapun nanyain. Apa tuh? Dia bilang ini, tapi kamu ada rencana nikah muda gitu. Tapi Terus emangnya kamu ada rencana nikah muda? gitu. Terus aku kayak "Hah?" Omongan doa ya ternyata. Terus aku bilang ini untuk direncanakan sebenarnya enggak, cuman aku udah mempersiapkan diri aja entah itu kapan, mau sekarang, mau besok, mau lusa, aku udah kayak insya Allah secara batin aku udah mulai siap gitu kan. Terus ngomongnya gimana ya? Oh, nggak ada gimana-gimana. Iya nggak gimana ya? Nggak ada ya, nggak Gila. lama dari situ berapa bulan kemudian kamu udah mau. Jadi tangga bersejarah tuh sebenarnya itu sih turun tangga tuh kan selesai bulan. Terus Tadi bilang omongan doa. Tadi Ya. bilang omongan doa ya. Itu aku setuju banget karena itu kejadian di aku umroh tanggal 2018 itu. Aku tuh kan kenapa aku juga bikin lagu ini salah satunya juga kayak aku mencurahkan apa yang aku alamin mulai sejak aku umroh 2018 itu aku selalu mendoakan jodohku selama di sana, mendoakan jodohku yang kayak aku kirim Al-Fatihah pas subuh misalnya pas mau maghrib Al-Fatihah, terus aku kayak mendoakan dia yang walaupun aku belum tahu dia ini siapa nih, kayak aku doain ya siapa aja lo lah gitu, yang penting lo sehat-sehat sekarang, bahagia, dijaga sama Allah biar nanti pas kita ketemu sama-sama baik gitu kan. Terus aku juga minta di Jabal Rahmah kayak gitu-gitu. Nah kejadian lagi pas aku umur 2019 itu aku naik pas lagi di Jabal, lagi di Gua Hira. Di situ diceritakan sama Ustaz kan soal perjuangan ibunda kita Siti Khadijah. Itu yang luar biasa mendampingi Rasulullah segitunya karena waktu itu Rasulullah lagi di Gua Hira dan sesetia itu naik turun ngantar makanan di gunung itu. Akhirnya aku posting foto lah, aku posting di manakah Khadijahku gitu kan. Aduh. Nah, akhirnya ketemu nih sama si Mas Khadijah Nastiti Adinda namanya Khadijah juga. Terus lucunya waktu di Mekah aku di lift sama kakakku sama dua kakakku lah. Terus pada bilang gini nanti pas pulang nikah aja gitu. Mau nikah juga sama siapa gitu kan. Nikah aja sama Dinda Hawa aja. Nah kebetulan kan aku sama dia udah follow-followan tuh karena pertama ketemu kan udah ketemu kan. Tapi aku masuk close friend-nya dia. Nah waktu itu dia masih punya pacar. Nah pacarnya 7 tahun itu yang sudah dia sempat fotoin pacarnya lagi nyetir atau gimana gitu. Terus aku dengan jelas juga dong saya. aku dengan lantangnya langsung bilang orang dia punya pacar gitu kan. Terus aku justru kayak doang aku tuh kayak ya udah sih aminin aja gitu. Nah mungkin di saat itu malaikat juga mengaminkan. Jadi ya masya Allah itulah. Ya Allah, nggak ada Pas yang pulang pernah nggak ada tahu yang ya. pernah tahu. Ternyata jadi istriku. Dari yang nggak dari yang nolak juga tiba-tiba Allah mau membolak-balikan hati gitu. Jadi jangan pernah bilang nggak suka ngerasain. Kalau nggak suka ujung-ujungnya nanti jadi jodoh ya. Iya kita nggak pernah tahu loh hati kita bakal dibolak-balikan seperti apa. Nah, oh ya, terus juga ini aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari netizen nih. Ini relate sama kalian juga. Ini ada dari @tiu_. Kak Rey dan Kak Dinda suka cek HP pasangan nggak? Aku enggak. Banget gitu enggak sih? Enggak sih, tapi kita tahu password masing-masing. Bahkan password kita sama, terus Face ID kita sama. Face ID aku udah ada di dia. Kita pasangin emang masangin gitu loh karena buat kalau misalkan ada apa-apa lebih ke situ ya. Tapi misalnya kalau ada kerjaan nih, harusnya aku lagi mandi tiba-tiba emang harus di ini sama Dinda ya di handle sama aku. dia gitu. Tapi kalau bener-bener yang ngecek kayak gitu kayak enggak ya. Enggak sih, karena menurut aku juga aku nggak mau nerapin untuk percaya harus segitunya gitu loh. Aku rasa dengan satu sama lain kita udah berani ngasih password kayak gitu, itu udah hal yang pintunya tuh kita tuh kayak membuka pintu kejujuran yang luas gitu loh. Gak mungkin kita nyembunyiin sesuatu kalau kita seberani itu ngasih password kayak gitu-gitu. Tapi di antara kalian siapa sih yang paling cemburuan tuh?
belum kelihatan, tapi kayaknya aku sih. Kayaknya Dinda sih. Oh. Iya. Pernah Cemburu nggak ada tuh aja. kejadian ya? Tapi pernah nggak ada kejadian yang antara Dinda atau Ray yang agak-agak jealous, tapi jealousnya tuh jealous yang gemes gitu, yang lucu? Oh, ngambek-ngambek kecil-kecil gitu ada Ada lah. tapi nggak ada Enggak sih, enggak ngambek sih, kayak lucu-lucuan doang, gemes-gemesan gitu. nggak ada yang terlalu Nggak serius, gimana-gimana sih bercanda-bercanda sebenarnya. doang. Karena aku pun juga maksudnya dulu aku tahu diriku dulu tuh jealousan, cuman kayak mungkin pas masih belum dewasa kali ya. Semakin kesini ya semakin orang juga lebih bisa. Ya kita mempertimbangkan lah ya, maksudnya ini kan bukan pacaran. Apalagi kita tiap bangun lucunya itu tuh, tiap bangun di tempat tidur tuh kayak suka saling natap terus kita udah menikah. Kita udah nikah loh ya. Serius sih kamu Ya ampun, gemes banget. Istriku gitu, suami kita udah menikah loh. Iya udah menikah, jadi dikontrol ya ke depannya, kalau mau marah dikontrol, terus kayak kalau kesel dikontrol, kalau udah menikah nih bukan pacaran lagi gitu. Suka kayak gitu, jadi kayak tiap hari ada reminder dengan gaya bahasa kita yang masih muda mungkin ya. Kayak gitu. Oke. Oh, sama ini juga ada pertanyaan dari @eristiago. Ray, ada rencana bawa Dinda liburan ke Manado atau enggak? Ada Sekalian dong. diving. Pastilah. Ada pasti. Nah, jadi dia tuh kan suka diving dan udah satu pro bulan sebelum Allah mempertemukan aku sama Ray itu pertama kalinya, Dia ngambil aku paket ke udah ngambil diving di Manado. Jadi untuk pertama kali aku udah sempet ke Manado. Terus lucunya juga aku setiap manggung keluar kota, ya udah tinggal paling kalau misalnya kayak mau pulang ke Jakarta, aku paling bawa kue atau kayak gitu kan. Tapi sekali aku perform di Palembang dan aku dikasih baju yang aku pakai dari desainer orang Palembang, itu ada songketnya gitu. Terus dia bilang bawa aja sih ini, nanti kalaupun misalnya kayak ini nanti balik-balik ke sini ataupun nanti jodohnya orang sini gitu. Dan aku nggak pernah bawa barang kayak sebaju seribet itu tuh dari luar kota, pasti aku tinggalin atau misalnya aku kayak udah nggak usah kan, soalnya udah full kan covernya. Tapi untuk pertama kalinya songket Palembang itu aku bawa dan sampai sekarang masih aku simpen di lemari. Ternyata benar ya sama orang Palembang. Tapi ini Ray sama Dinda tuh bener-bener kayak kalian tuh sebelum deket aja tuh kayak udah dikasih tanda-tanda bakal jodoh gitu ya? Ya, Masya Allah sih. Qadarullah ya. Qadarullah itu. Kita nggak pernah. Kita nggak pernah mendebak itu semua sih. Iya. Jadi memang aku nggak pernah berpikir akan jadi sama Ray karena memang kita awalnya cuman ketemu temenan doang gitu. Terus kayak aku juga yang maksudnya apa sih? Aku nggak pernah pengen punya pacar, apalagi suami kan, artis gitu loh. Dapetnya malah bapak ini. Dan kita selalu ngerasa alhamdulillah kemarin proses penyatuan kita nih banyak kemudahan, banyak yang membantu orang-orang sekitar. Jadi kita selalu memaknai ya insya Allah dengan dipermudah ini tanda-tanda jodoh gitu loh. Amin. Oh ya, terus juga ini ada yang nanya nih dari Andin. Target pingin punya momongan berapa? Target momongan sedikasihnya Allah sih. Kita nggak mau apa ya, sedikasihnya Allah aja. Sedikasihnya Allah. Oh ya, tadi ngomong-ngomong Dinda nggak gendut kok, mau di angle manapun nggak gendut kok, enggak. Ini orang cantik gini. Namanya Kamu tau gak sih perempuan. cantik banget? Udah. Oh iya, sama ini aku kepo. Sekarang Dinda udah bisa masak belum atau lagi belajar masak nih? Jelas nggak kamu apa? Dia tuh sebenarnya bisa masak guys, cuman emang nggak jago aja gitu. Bukan. Karena Aku tuh udah dia bisa feeling masak, loh. cuman nggak jago karena Ini loh, kemarin itu tuh memang posisinya kita lagi bahagia banget, bahagianya tuh bener-bener bahagia banget. lucu-lucuan aja. Karena malam pertama, terus kayak aku tuh bener-bener, aku juga nggak pernah, kalau dibilang posting tuh aku hampir nggak pernah posting pacar di depan umum. Itu jarang banget kan, kalau mungkin bahkan orang-orang aja tuh nggak ada yang tahu siapa mantan gue, kayak gitu-gitu lah nggak ada yang tahu, karena memang aku anaknya tuh aku tuh anaknya agak privacy, jaga banget gitu kan, agak ngejaga privacy banget. Terus dan